Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 4 Biologi D semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan membahas mengenai sintesis protein. Untuk tugas terstruktur mata kuliah genetika, silakan disimak. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu ada Muhammad Noval Alkaf, Nur Aisyah Jamil, Riri Riyadul Jinan, Meisa Fitri, Alifia Khairunisa, Pina Sulistiana, dan Sofia. Materi sintesis protein yang akan kami bahas meliputi definisi sintesis protein, transkripsi, translasi, dan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Alifia Khairunisa, NIM 190816115. Di sini saya akan membahas tentang definisi sintesis protein. Sintesis protein atau dalam bahasa Inggris yaitu protein sintesis, yang disebut juga sebagai biosintesis protein, adalah suatu proses pembentukan partikel protein dalam bahasa biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengkodean pada asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Sintesis protein adalah suatu proses percetakan protein dalam sel. Sifat enzim atau protein adalah sebagai pengendali dan penumbuh karakter makhluk hidup ditentukan oleh jumlah jenis dan urutan asam amino yang menyusunnya. Sintesis ini juga melibatkan DNA dan RNA dan ribosom. Selanjutnya yaitu ada proses sintesis protein. Pada dasarnya, sel sebagai informasi gen yang terdapat di DNA untuk membuat protein. Proses sintesis ini dibagi menjadi dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan melibatkan tiga jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rNA. Kemudian ada translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Perkenalkan, saya Pina Sulistiana akan menjelaskan mengenai tahap transkripsi. Secara garis besar, sintesis protein terbagi menjadi dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Dalam sel eukariotik, transkripsi terjadi di inti sel, di mana DNA dijadikan tempat untuk membuat RNA duta, sedangkan translasi terjadi dalam sitoplasma. Informasi yang terkandung dalam RNA duta digunakan untuk membuat polipeptida. Selama transkripsi, RNA pada gen digunakan sebagai tempat untuk membuat untaian RNA duta dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses transkripsi ini melalui tiga tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada proses inisiasi, wilayah promoter berfungsi sebagai tempat RNA polimer melekat pada molekul DNA sehingga menyebabkan sebagian dari pita DNA terbuka. Akibat dari pita DNA terbuka, basa-basa pada salah satu pita menjadi bebas, sehingga memberi kesempatan pada basa-basa pasangan lainnya untuk menyusun RNA duta. Proses ini disebut dengan elongasi. Pada proses terminasi, RNA polimer menuju bagian terminator gen. Setelah transkripsi RNA duta selesai dicetak, untai DNA dan transkrip RNA memisahkan antara satu sama lain. RNA duta yang membawa kode untuk protein disebut exons, sedangkan bagian yang tidak membawa kode disebut introns.
Introns kode adalah proses penambahan 5 cap dan tripolyetyl, sedangkan intron splicing adalah proses menyilangkan segmen intron dan bergabung dengan ekson yang berdekatan untuk menghasilkan RNA untai matang yang kemudian meninggalkan inti sel menuju sitoplasma. Baik, saya Sofia akan melanjutkan penjelasan mengenai sintesis protein pada tahap translasi, di mana pada tahap translasi ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap yang dinamakan dengan tahap inisiasi, kemudian dilanjutkan dengan tahap elongasi atau pemanjangan, dan yang terakhir adalah tahap terminasi atau penyelesaian. Jadi, basa nitrogen ini dikelompokkan menjadi 3 kode huruf. Nah, kode tersebut dinamakan dengan kodon. Dan perlu diketahui juga bahwasanya kode genetik ini meliputi 64 kodon, di mana di dalamnya terdapat 4 kodon khusus, yaitu pada kodon start untuk memulai dan 3 kodon stop untuk berhenti. Adapun dalam proses translasi ini dimulai dari tahap inisiasi, di mana RNA mengikat subunit ribosom kecil pada kodon start, kemudian asam amino dibawa ke ribosom oleh RNA transfer. Dan terjadilah pasangan antara kodon RNA besar dengan antikodon dari RNA transfer. Setelah molekul RNA transfer inisiator mengikat kodon start, maka subunit ribosom besar mengikat. Dan hal tersebut menandakan bahwa tahap inisiasi telah selesai. Kemudian memasuki tahap elongasi, di mana dalam subunit ribosom besar ini terdapat 3 daerah yang berbeda, yang disebut dengan daerah E, P, dan juga A. Pada tahap elongasi ini, molekul RNA transfer melalui pasangan basa komplementer dari kodon dan antikodon asam amino dibawa ke untaian RNA duta. Nah, molekul RNA transfer kemudian berisikan asam amino tertentu. Kemudian, molekul RNA transfer dibebankan mengikat ke situs A dan mendorong satu kodon ke kanan, di mana molekul RNA transfer kemudian keluar dari siklus E dan siklus A kemudian terbuka untuk menerima molekul RNA transfer berikutnya. Tahap elongasi ini akan berlanjut sampai kodon stop tercapai. Faktor pelepas melekat pada siklus A, kodon stop. Kemudian polipeptida dilepaskan dari RNA transfer di sisi P, kemudian subunit ribosom terlepas. Nah, tujuan dari translasi ini ialah untuk menghasilkan polipeptida dengan cepat dan akurat. Kemudian setelah pemisahan polipeptida, kemudian polipeptida akan berubah menjadi protein. Agar enzim pencernaan disekresikan ke dalam perut atau usus, maka polipeptida diterjemahkan ke dalam retikulum endoplasma, kemudian diubah saat melewati Golgi. Kemudian disekresikan menggunakan vesikel melalui membran plasma dari sel ke dalam lumen saluran pencernaan. Yang perlu diketahui juga bahwasanya protein yang ditemukan oleh sebagian besar tubuh itu diproduksi melalui proses transkripsi dan juga proses translasi. Berdasarkan materi yang telah kami sampaikan, yaitu mengenai sintesis protein, disimpulkan bahwa sintesis protein ini merupakan proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetika yang terdapat pada DNA, yakni urutan basa nitrogen. Tahapan pada proses sintesis protein ini yaitu transkripsi dan translasi. Masing-masing proses tersebut memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi terjadi ketika materi genetik pada DNA disalin menghasilkan RNAD. Setelah dihasilkan RNAD,
kemudian akan dibawa menuju ke sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Translasi merupakan penerjemahan kode genetik pada RNA oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Proses translasi dibantu oleh RNA T yang bertugas untuk membawa asam amino. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.